Oke, kalian bisa join lagi nih, atau harus link baru? Oh enggak, langsung ya. Ini enggak bisa ke sini. Kalau itu bisa muncul di sini bentuknya ya, itu. Kok ini nggak mau ya? Tuh. Ah. Ya, ya baik. Ini kita kan apa tidak bisa tampil di LCD ya? Tadi kan bisa tadi itu. Ya, ya. Ini itu ya. Oke, Bu. Terima kasih. Ya, oke, baik. Nanti saja cek itu saya ya. Termasuk ini nanti akan kita upload. Jadi saya menyingkat waktu, langsung saya izin share screen ya. Ya, baik. Saya akan menjelaskan tentang apa namanya pokok kuliah. Jadi apa-apa yang perlu kita sepakati ya tentang perkuliahan ini yang kita rencanakan selama 14 kali tatap muka. Bisa jadi 15 kali tatap muka termasuk ujian akhir ya. Nah, oke. Jadi mata kuliah ini sesuai dengan namanya itu adalah manajemen keuangan. Ya, kenapa mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa sebelum mereka memilih konsentrasi, betul kan ya? Kalian belum atau sudah? Belum ya? Ya. Jadi ini karena mata kuliah dasar ya. Jadi orang manajemen itu harus mempunyai keterampilan mampu mengimplementasikan berbagai ilmu dalam pengelolaan bisnis yang meliputi misalnya manajemen keuangan, ya dasar-dasar manajemen. Nanti Anda sudah dapat ya, ya. Nah, jadi mata kuliah ini nanti akan membahas beberapa konsep dan teori
yang terkait dengan manajemen keuangan. Ya. Misalnya tentang kerja, arus kas, nah semua disampaikan di situ. Jadi ada nilai uang, nilai waktu uang. Apa sih nilai waktu uang itu? Nilai waktu uang itu jadi bahwa uang yang kita dapatkan sekarang gitu, itu menurut kita itu lebih berharga jika dibandingkan 10 tahun lagi baru kita dapat. Walaupun itu nilainya jauh lebih besar atau lebih banyak. Contoh misalnya, Anda sekarang mau saya kasih uang cash sekarang juga 100.000, atau saya janjikan nanti deh kalau saya gajian, karena sekarang masih tanggal 3, 2 bulan lagi nanti saya berikan 500.000. Pilih mana? Oh, milih 500.000, tapi masih 2 bulan lagi. Dengan yang 100.000, tapi mau saya berikan sekarang 100.000. Ya, itu menurut teorinya begitu. Kenapa begitu? Ya, yang real sekarang ada itu 100.000. Kenapa membayangkan 500.000 yang baru akan didapat buat? Ya, itu makna dari nilai waktu uang. Ya, jadi apa namanya? Karena dalam 2 bulan kita tidak tahu 2 bulan ke depan apa yang akan terjadi. Ya, apakah pasti saya nanti akan memberikan Anda 500.000? Kan nggak ada jaminan, belum tentu gitu ya. Nah, tapi yang kita dapatkan sekarang 100.000 itu sudah ada di tangan. Nah, paham ya itu ya. Jadi bayangkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi Anda karena kalau masih 2 bulan lagi, walaupun itu 500.000, bisa jadi nanti dalam 2 bulan lagi ya, naudzubillah ya, misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya ya pokoknya yang tidak memungkinkan saya memberikan 500.000. Padahal Anda sudah dari depan mata itu yang 100.000 kan jatuh olah sing 100 ya. Nah itu secara teori itu keuangan itu seperti itu. Ya. Jadi uang itu lebih berharga yang ada nanti sekarang. Bu, kalau gitu kenapa kita harus nabung? Ya, tetap karena nabung itu adalah investasi saving untuk persiapan masa depan kita. Karena apa yang terjadi di masa depan kita tidak tahu, bisa positif, bisa negatif. Harapannya dengan menabung itu adalah positif. Ya, misalnya nanti oh ternyata ini apa namanya dolar rupiah menguat. Tapi uang di tabungan kita juga menyesuaikan itu karena harus apa namanya kurs mata uang itu juga mempengaruhi nilai uang itu sendiri. Ya. Jadi uang kita sekarang itu bisa berbeda nilainya 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Ya. Bisa turun, bisa malah naik. Karena itu tadi dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah kurs mata uang, ya, terus kemudian sistem kondisi ekonomi suatu negara, ya, politik, itu semua berpengaruh. Ya. Nah, terus kemudian nanti juga dibahas tentang misalnya pasar keuangan. Pasar keuangan itu apa sih? Jadi bukan pasar yang menjual uang, bukan. Ya. Jadi pasar keuangan itu adalah pasar yang menjual pasar terjadinya, ya. Pasar itu kan tempat terjadinya ya atau bertemunya penjual dan pembeli, terjadinya transaksi kan itu. Nah, tapi apa yang ditransaksikan? Bukan seperti pasar Tanjung atau pasar awang-awang yang di Mojosari, ya. Pasar keuangan itu yang dijual di sana itu adalah ada derivatif, ada ya, jadi instrumen-instrumen keuangan. Jadi nanti kita akan belajar banyak ya, apa yang namanya saham, apa yang namanya obligasi, apa bedanya, ya.
terus kemudian bagaimana bisa menjual saham, bagaimana membeli saham. Nah, itu seputar itu nanti. Terus kemudian, nah laporan keuangan. Oke. Laporan keuangan itu semua perusahaan sebetulnya baik itu terbuka maupun tidak, ya biasanya Anda kan melihat tuh, membaca PT HM Sampurna Tbk, PT BRI Tbk. Tapi ada yang misalnya PT Tata Bumi Raya tapi tidak ada Tbk-nya di belakang. Tbk itu adalah kepanjangan dari terbuka. Ya. Nah, itu ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang TBK, ya, yang terbuka itu mereka wajib membuat laporan. Tapi kalau yang tidak TBK itu tidak wajib. Nah, tapi untuk operasional perusahaan itu sangat penting, ya. Memang sebaiknya semua perusahaan baik TBK maupun tidak itu membuat laporan. Nah, oke, baik. Terus kemudian modal kerja, ada manajemen kas, ya, manajemen piutang. Jadi itu istilah-istilah nanti akan banyak sekali, ya, istilah-istilah yang akan kita pelajari di masing-masing materi poin. Ya. Nah, kalau manajemen kas itu bagaimana mengelola keuangan atau kas, ya, itu berhubungan dengan misalnya laporan keuangan tadi. Ada yang namanya arus kas, ya, cash flow kita biasanya. Ada yang sudah bekerja di sini? Ada. Oh ya, di apa? Oh belum. Oke. Maksud saya kalau misalnya ada yang bekerja, misalnya kasir, misalnya, atau di staf keuangan, ya itu sedikit banyak pasti tahu bagaimana sih membuat laporan arus kas, bagaimana sih membuat neraca misalnya. Nah, tapi kalau di manajemen manajemen keuangan kita tidak lebih detail gitu ya, tidak diajarkan membuat neraca itu bagaimana, enggak. Itu biasanya orang akuntansi, ya, accounting. Bagaimana membuat neraca, laporan rugi laba itu biasanya. Nah, orang manajemen tuh enak, ya, tugasnya tinggal membaca, ya, membaca laporannya, tapi harus bisa mengartikan, mengimplementasikan, mengartikan itu. Misalnya laporan disuguhi gitu ya, kan laporan keuangan itu harus terdiri dari misalnya laporan arus kas, terus laporan modal rugi, laporan perubahan modal, itu neraca, itu adalah satu paket laporan keuangan. Ketika orang manajemen disuguhi itu harus bisa membaca artinya. Misalnya, leverage-nya sekian persen, growth pertumbuhannya 7%. Nah, itu artinya apa sih? Orang manajemen khusus nanti mungkin kalau Anda konsentrasinya ke manajemen keuangan itu akan diperdalam. Ya, jadi ada konsentrasi tersendiri manajemen keuangan, misalnya dan saya itu kalau nanti Anda pilih konsentrasi keuangan itu satu garda sama saya manajemen. Setahu saya di Fakultas Ekonomi itu yang manajemen keuangan itu ini Pak Artono, Bu siapa namanya, Bu Nita, insya Allah ya, Bu Nita dan Pak Dekan, Pak Baidowi. Itu seingat saya sih, saya belum tahu lainnya ya. Nah itu, jadi orang keuangan itu. Kalau misalnya Bu Eni, Pak Samsul, Bu Budi itu biasanya Pak Rahayu itu orang pemasaran.
Nah, yang SDM itu kayaknya seperti Pak Asnowo atau siapa lagi saya lupa. Nah, itu. Jadi itu gambarannya nanti Anda bisa, oh aku kayaknya lebih tertarik ke ini, ke ini. Nah, itu sesuai dengan passion Anda aja, jangan ikut-ikutan. Ya. Nah, ini gambaran singkatnya ya. Jadi apa sih break even point? Di situ kan ada. Nanti kita juga bahas tentang break even point. Ya, break even point itu untuk melihat apakah eh, biaya produksi kita dengan laba itu kita posisinya di mana sih, impas kah gitu ya, atau mungkin bahkan kurang misalnya, berarti enggak break even point. Kalau BEP biasanya disingkat BEP, tantangannya itu kepanjangan dari break even point. Nah, di BEP berarti kalau oh ya proyek kita BEP kok, BEP berarti mencapai maksudnya pas gitu, anggarannya pas sampai minus gitu ya. Jadi itu yang, nah rumusnya nanti jangan ditanya ya. Jadi nanti Anda siap-siap ya, namanya aja manajemen keuangan ya, sudah pasti banyak angka-angka ya, hitung-hitung, rumus-rumus ya, dan ya jadi seperti itu ya. Kalau dalam bayangan Anda gimana? Manajemen keuangan, nggak seperti itu. Kenapa? Ya iya. Jadi akan banyak seperti itu. Nah, oke. Berikutnya, nah ini manfaat. Kenapa sih mata kuliah ini harus kita pelajari gitu ya? Kenapa sih mahasiswa itu harus diberikan bekal untuk ilmu manajemen keuangan? Jadi Anda itu nanti kan jadi sarjana manajemen, ya kan kalau lulus. Nah, harapannya semua jadi manajer, ya kan? Nah, amin, ya kan? Harapannya semua jadi manajer, ya. Terus kemudian ada yang misalnya, oh enggak, saya mau jadi entrepreneur, pengusaha sejati, tak jempol. Ya. Jadi kalau bisa kita itu kan menciptakan lapangan kerja kan ya, tidak hanya menjadi karyawan, staf dan sebagainya. Akan lebih baik menjadi entrepreneur, bisa menciptakan lapangan kerja. Dan entrepreneur sekarang keren sekali, ya, keren sekali. Nah, untuk bisa jadi pengusaha yang sukses, Anda butuh ilmu ini. Ya. Jadi nanti walaupun jadi manajer, Anda nggak secara langsung mengerjakan laporan keuangan, tapi Anda nggak akan dibujuki, bisa tahu, gitu ya, bisa membaca. Disuguhi anak buah ini loh Pak, posisi keuangan kita kayak gini. Ojo iya iya ya. Ya. Jadi makanya Anda perlu ilmunya supaya bisa menelaah, menganalisa ya laporan keuangan yang disuguhkan ke saya ini valid nggak sih, benar nggak sih ya. Jadi karena ini vital banget ya. Mengelola keuangan untuk operasional perusahaan itu sangat vital ya. Jadi ya ada beberapa aspek ya, ada manajemen SDM itu juga vital ya. Keuangannya cukup, keuangannya aman, tapi kalau SDM yang beliau kabeh ya nggak bisa jalan ya kan. Jadi SDM juga harus mumpuni, kinerja bagus. Ya. Nah, keuangan sudah bagus, SDM-nya kinerjanya bagus. Ternyata pemasarannya enggak bagus, sehingga omset penjualan enggak tercapai targetnya. Salah lagi, ya nggak bisa. Jadi pemasaran juga sangat penting, kan gitu ya. Artinya itu nanti gambaran Anda. Orang manajemen menguasai itu semua bisa. Kalau sesuai dengan konsentrasi itu yang lebih ekspor. Ya. Jadi supaya kenapa sih harus dikotak-kotakkan pakai konsentrasi nilai-nilai?
Ya iya, karena passion orang beda-beda. Jadi ketertarikan kita itu kemana? Oh, saya lebih suka ke pemasaran. Oke, semua bagus. Saya lebih senang ke SDM kok. Ya, karena saya itu senang nota orang gitu ya. Pinter. Jadi saya senang nyenengin orang. Ya, harus masuk ke SDM. Ya, nanti jadi manajer SDM HRD. Keren kan? Ya. Jadi artinya semua itu sangat penting untuk menjalankan bisnis operasional perusahaan itu tergantung kepada elemen ya. Nah, kalau dengan ilmu ini manfaatnya itu banyak sekali ya, Anda bisa baca ya. Jadi mampu menjelaskan konsep-konsep kunci dalam manajemen keuangan, yaitu tadi konsep-konsep tadi itu ya teori-teori tadi itu ya. Leverage itu apa sih? Profitabilitas itu apa sih? Solvabilitas itu apa sih? Akan banyak sekali ya istilah-istilah dan semua dari rumus ngitungnya ya. Profitabilitas bagaimana? Likuiditas aset total dibagi apa? Ya. Jadi ya itu nanti dipelajari di rasio keuangan. Tadi kan di deskripsi ada rasio keuangan ya. Jadi rasio keuangan itu ada likuiditas, ada solvabilitas, ada profitabilitas. Nah, oke. Eh, kalau yang kedua ini mengintegrasikan ke dalam aspek operasi bisnis sudah saya berikan gambaran tadi ya, menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan manajemen keuangan ya. Jadi kalau ada kendala dengan keuangan, kok bisa sih minus gitu ya? Kok bisa rugi, laporan rugi labanya nih? Mana yang salah? Pasti saling berhubungan. Oh, cocok anggarannya wong produksi gitu atau kita ngitungnya yang salah. Menyelesaikan masalah-masalah keuangan itu perlu ilmu. Anda diberikan ini dengan tujuan ya. Oke, itu. Nah, terus kemudian memahami penggunaan dana dalam perusahaan ya. Jadi sebetulnya secara garis besar yang dilakukan atau aktivitas di dalam manajemen keuangan itu adalah sebetulnya hanya tiga ya, hanya tiga. Yang pertama, dari mana sih mendapatkan uang ya, sumbernya dari mana. Kalau Anda manajer keuangan ya tiga itu yang diusahakan ya, tapi koyoke mek telu tapi masing-masing itu robot pekerjaan, jadi banyak sekali pekerjaan. Nah, yang pertama adalah mencari sumber dana. Kalau sudah jelas sumber dananya ya, sudah dapat dananya, diapakan dananya? Itu adalah tugas orang keuangan. Ya, mau diapakan dananya? Dipakai apa saja? Itu hubungannya dengan penganggaran. Nanti Anda akan juga dapat mata kuliah penganggaran. Biasanya diajarkan di penggambaran kalau salah. Tapi di manajemen keuangan itu juga ada penganggaran. Saya juga sedikit banyak akan memberikan tentang penganggaran modal. Ya. Nah, terus kalau sudah tahu dananya dipakai apa saja, nah itu nanti dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Kalau misalnya laba, oh ya, terus labanya ini mau diapakan? Nah, labanya itu mau dibagikan atau kalau dibagikan berarti disebut dividen, artinya dibagikan kepada pemegang saham. Itu berupa dividen. Sudah pernah dengar? Terus atau enggak lah ini tahun ini enggak dibagikan dulu sebagai dividen, tapi digunakan sebagai laba ditahan. Artinya tidak dibagikan, berarti disebut laba di
ya. Oke, itu. Jadi kalau tadi kembali ya laba itu bisa dibagikan, bisa tidak. Kalau dibagikan berarti dalam bentuk dividen. Nah, kalau tidak dibagikan berarti sebagai laba ditahan. Nah, itu ditahan untuk apa, Bu? Ya, kembali untuk operasional. Ya, dalam arti kalau misalnya, oh nggak cukup lah kalau untuk dibagikan ke pemegang saham. Ya. Untuk tahun ini kita gunakan kembali sebagai modal operasional besar. Seperti itu, ya. Nah, oke, sudah. Nah, termasuk pembagian hasil ini ya. Jadi berupa laba dividen tadi berarti kan. Oke, lanjut. Nah, kalau ini tujuan umumnya ya. Kalau tadi manfaat itu bisa dari tujuan secara detailnya. Nah, kalau umum ya sudah pokoknya Anda bisa membuat perencanaan keuangan, bisa menyelesaikan masalah-masalah keuangan, itu tujuannya mata kuliah ini. Nah, untuk strategi perkuliahan seperti biasa, tadi di awal sudah kita sampaikan ya sedikitnya. Jadi bisa kalau seperti ini adalah ceramah, nanti diskusinya jangan apa namanya jangan khawatir, pasti ada diskusi ya. Terus kemudian pasti ada tugas, tadi saya sudah sampaikan ya, tugasnya nanti macam-macam ya. Apa namanya bisa review jurnal, bisa mengerjakan soal-soal ya. Nek nyebut PR pokoknya RSD ya. Jadi ya itu latihan-latihan soal ya. Terus tugas sudah. Nah, tugas itu bisa individu, bisa kelompok. Ya, nanti kalau kelompok ya Anda saya instruksikan untuk bikin kelompok. Ya. Nah, biasanya saya minta tugas itu disubmit di e-learning. Ya. Tapi perhatikan kalau misalnya di e-learning itu perintahnya itu adalah online text, ya berarti Anda harus menulis mengerjakan di e-learning, bukan mengupload file. Ya, paham ya? Nah, karena ini mahasiswa seringkali salah ya, kalau tidak ditegesin. Ya. Nah, kalau kemudian di e-learning itu perintahnya adalah submission, nah berarti Anda boleh file. Artinya apa? Anda mengerjakan dulu di kertas, gitu kan? Atau di Word atau di Excel boleh, terus filenya diupload di e-learning. Ya. Kalau mengerjakan di kertas berarti di scan atau di foto baru di-upload. Itu kalau submission. Tapi kalau online text Anda wajib menulis di situ online. Ya, nggak boleh enggak. Ya, itu sudah. Terus, nah ini jadwal. Mohon maaf masih di Selasa, di Senin ya, harusnya Selasa ya, harusnya Selasa. Belum di apa namanya diganti lagi, ya belum sempat. Jadi karena saya juga belum dapat ininya, ya belum dapat jadwal, jadi ya saya perkirakan jadwalnya mata kuliahnya itu dulu ya. Saya kira no problem masalah itu. Nah, materi-materinya ini ya secara detail per pertemuan nanti itu yang kita bahas. Ya. Jangan khawatir, file ini nanti juga saya apa namanya saya share. Selain Anda bisa lihat ininya, ya. Jadi UTS itu diperkirakan di tatap muka ke-8 ya, minggu ke-8. Tapi kita menyesuaikan jadwal dari fakultas di termasuk juga teknis ujiannya seperti apa kita juga sesuai dengan ketentuan fakultas. Misalnya ujiannya daring, ujiannya luring, kita menyesuaikan itu. Ya. Nah, kalau luring ya saya akan siap-siap ngantuk-ngantuk dikit boleh ini ya, nggak kerjain. Ya, kalau luring ya. Nah, kalau daring harus free lah ya, Anda bisa mengerjakannya di mana saja, ya. Seperti itu. Tapi yang perlu diingat, kalau ujiannya daring,
maksudnya lewat e-learning gitu kan ya biasanya ya. Nah, itu Anda wajib memperhatikan waktunya ya. Karena kalau ujian itu kan setting waktunya itu pas sesuai jadwal, ya kan? Misalnya Senin jam 8 sampai jam 10, ya sudah Anda kerjakan dalam rentang waktu itu, ya. Beda dengan mengerjakan tugas. Biasanya tugas di e-learning kita berikan waktu bisa 2-3 hari, 4 hari, kan gitu ya. Ada due date-nya, gitu kan ya. Sudah familiar menggunakan e-learning kan? Sudah semester 3 kan, saya rasa udah familiar. Nanti e-learning akan saya siapkan kalau hari ini belum ready. Ya, nanti Anda saya berikan passwordnya untuk enroll sendiri ya, masuk ke e-learning. Ya. Itu terus apalagi ya. Nah, yang perlu diperhatikan juga pada saat ujian itu, jadi gini, misalnya setting waktunya itu jam 8 sampai jam 11, gitu ya. Nah, tapi Anda tidak bisa mengerjakan sepanjang jam itu tadi, bukan itu ya. Nah, jam tetap berlaku sesuai jadwal. Misalnya 75 menit ujiannya. Nah, berarti kalau Anda login jam 8, ya 75 menit dari jam 8. Walaupun belum jam 11, ya sudah nggak bisa. Itu. Paham maksudnya? Terus misalnya Anda baru bisa, oh aku sih ngetermin buku baru bisa login atau mengerjakan di UTS di e-learning itu jam 9. Ya sudah, Anda login jam 9, sehingga waktu Anda adalah 75 menit dari jam 9. Ya, bukan dari jam 8 lagi, sudah berlalu gitu ya, nggak bisa itu ya. Paham ya? Nah, itu yang harus diperhatikan karena kadang mahasiswa itu pemahamannya beda. Oh, tolong jam ini, oh relax terus ngerjain soal 6 ayo tolong jam lah yo piye ya. Jadi bukan seperti itu ya. Nah, rentang waktunya itu memang 3 jam, tapi waktu pengerjaan soal itu adalah 75 menit. Sehingga waktunya berjalan ketika Anda kayak ini sih Bu itu pengalaman pribadi ya. Nah, ya betul. Ya. Jadi itu yang harus saya pesankan. Nanti saya mendekati UTS akan saya ingatkan kembali seperti itu. Mendekati UAS juga akan saya ingatkan kembali. Ya, karena biasanya gitu, nyampe telung jam ya. Soal mek limo telung jam. Waduh, ya. Nek nggak oleh kaplos lah ya. Tinggi ya. Ya, jadi artinya apa? Hasil ujian Anda menjadi tidak valid, ya, gak real, ya. Itu ya. Oh, saya baru bisa mengerjakan mulai setengah 10. So, oke, nggak apa-apa. Tapi ya setengah 10 dari 75 menit dari setengah 10. Silakan hitung sendiri, lewat nggak jam 11. Ya. Kalau budennya sampai dari 11 ya bisa ISO. 11.01 nggak ISO, jadi paksa itu loh komputer nggak bisa ya. Udah di setting seperti itu. Ya. Oke, wes ya paham ya. Itu ujian. Nah, ini kalau sudah ada reminder seperti ini tadi berarti ini udah mau selesai ya. Oke, berikutnya. Nah, ini referensi wajib, artinya saya tidak mewajibkan mahasiswa membeli buku ya, karena mahasiswa naik buku ini nih di enggak. Jadi silakan, saya kira di perpus Unin itu banyak sekali buku tentang manajemen keuangan. Anda bisa pakai manapun, ya, terserah. Sumber belajar itu bisa dari mana saja, bisa dari buku, dari jurnal, majalah, dan sebagainya. Nah, kalau misalnya Anda sumbernya Mbak Google, ya, kecintaanku Mbak Google, ya, satu Mbak Google, yang penting pakai data full, unlimited, UTS, UAS lancar, gitu kan ya. Nah,
Tapi kalau Anda menggunakan itu, carilah sumber yang kredibel, asal. Nggak ecek-ecek jawabannya. Nah, terus perlu diingat, ya, kalau ujian, ini muatan bisa. Biasanya mahasiswa juga nggak tahu, tapi gimana ya mereka teknisnya, kok bisa? Padahal ujiannya daring, kan mulai dewe-dewe. Tapi jawabannya sok mari ngomong terus, kita mana? Temannya di tim dia juga loh, di tempat yang sama. Ya, sekarang enggak tuh. Nah, ini caranya itu. Ya kan, baru kan ya. Nah, di kalimat ini ada koma. Koma juga loh yang lain tuh ya. Nah, kok bisa kayak gitu? Kalau mahasiswa saya tanya kayak gini dulu, soalnya kan sama, yuk jawaban sama. Ya mesti ada, ya mesti ada jawabannya foto, tapi yo sekitar koma ini, jadi titik kan titik ya, ya kan ya. Nah, itu kadang guru ini jadi ya wis kalau ada yang nemu yang kayak gitu guru ini yang kayak nilai berpermain ya kan bayangkan ini mesti barapnya merem nih ya sampai kayak nilai berperem ya 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 paham ya yes ya yes santang deh ya jadi apalagi kalau jawabannya itu deskriptif wong ngitung-ngitung ayo semuanya deskriptif tahu apa titik koma jeda ono mari ganti garis spasi foto ya ganti garis konco nih ganti garis yo ganti garis ini nah sampai segitu ya nah, terus saya mikirnya gini kan daring ya ujian ini kok sudah ya kayak apa ya mereka tapi saya nggak mikir sejauh itu sekarang itu ya ngasih nilai mana nggak mikir susah-susah gitu kan oke nah jadi kalau mau nilai banjir ya kerja sendiri ya itu ya nah saya mau berikan salah satu contoh dari bukunya itu salah satu ini ya kalau salah semua ada nol ya nah ini salah satu ya ini yang nomor 2 betul Myers ya Myers ya tapi ini dalam bahasa Indonesia ya sudah terjemahkan tapi ini buku satu saya ya ini buku satu masih ada buku buahnya segini juga ya ini juga tebelnya ini nggak dibawa tapi kalian tidak harus pakai ini seperti yang saya bilang tadi sepertinya yang nah yang nomor 1 itu Watson itu yang banyak di perpus coba dilihat ya terus Graham ada nah soal Wisnan itu juga banyak di perpus Anda bisa pakai ya bisa lihat di sana ya ya kayak tahu sambang perpus menurut ojo dan baku belai ya jadi biasakan baca ya itu ya oke ada pertanyaan dari sini Bu kayak robot menurut mata lain dengan aku enggak ya enggak paling yang melusiti lah nah, kalau ada pertanyaan ini bisa saya stop share ya nah oke it's time to make capture ya silakan di on cam kan nah inilah kelebihannya untungnya kalau kalau bahasa saya ini ada ini juga terus beda kan ya jadi kalau misalnya jadi kalau kita perhatian tapi kalau kita 100% online, 100% online lah. Ini tidak bilang, jadi mewajibkan ingat dulu ya. Apapun kondisinya wajib on demand. Ya, kalau Anda pakai
jangan memperhatikan orang ketiga ya